Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hafaz Furqani. Insyaallah pada hari yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang sangat penting ya dalam pengembangan disiplin ilmu ekonomi Islam, yaitu terkait dengan definisi ekonomi Islam. Nah, masih menjadi sebuah tantangan bagi sebuah disiplin ilmu baru, yaitu untuk menjelaskan apa yang menjadi hakikat ilmu ekonomi Islam ya, apa yang menjadi subjek matternya, kemudian skop disiplin ilmu ini bagaimana, apa yang membedakan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu lainnya, dan apa yang membedakan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional. Nah, pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh para ilmuwan kita, dan dalam hal ini saya sudah membuat sebuah tulisan yang dikeluarkan di jurnal 2GC ya, Turkish Journal of Islamic Economics. Judulnya adalah Defining Islamic Economic Scholar Approach, Clarifying the Nature, Scope, and Subject Matter of the Disciplines. Diterbitkan tahun 2018. Nah, ini ada jurnalnya. Nanti bisa juga di-refer ke jurnal ini. Kita akan diskusikan sama-sama. Kita akan bedah apa itu ekonomi Islam. Pandangan ilmuwan ekonomi Islam terkait dengan disiplin ilmu ini ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat, khususnya ketika mereka mencoba mengklarifikasi apa yang menjadi subject matter ataupun maudhu'ul bahsi, objek kajian ekonomi Islam ini. Kita melihat ada beberapa perbedaan di kalangan ilmuwan ekonomi Islam. Sebelum berangkat lebih jauh, kita akan melihat terlebih dahulu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri sangat menarik. Ternyata perkembangan definisi ilmu ini juga mengalami waktu yang sangat panjang ya. Dimulai dari Adam Smith yang coba mengklarifikasi apa itu ekonomi, sampai ke akhirnya nanti ada seorang ilmuwan yang bernama Lionel Robbins ya. Nah, konsensus definisi ilmu ekonomi terjadi ketika Lionel Robbins mengajukan definisi ilmu ekonomi, dan kemudian ditangkap oleh para ilmuwan, para yang terlibat di dalam komunitas saintifik ya, menganggap definisi Robbins ini lebih cocok untuk mendeskripsikan subject matter ilmu ekonomi. Dan sampai saat ini definisi itu terus bertahan. Ada yang menganggap bahwa memberikan definisi kepada sebuah ilmu itu sebenarnya adalah usaha yang sifatnya ex post ya, bukan ex ante. Artinya adalah memberikan definisi kepada sebuah disiplin ilmu itu hanya bisa dilakukan ketika diskursus keilmuan itu berkembang. Nah, setelah kajian-kajian banyak dilakukan, tulisan-tulisan banyak diproduksi oleh para ilmuwan, baru kemudian para ilmuwan mencoba memberikan definisi kepada sebuah disiplin ilmu. Ada yang berpandangan juga bahwa sebenarnya kita harus mengklarifikasi apa itu ilmu, apa itu disiplin ilmu sebelum kita menjelaskan sebuah ilmu itu sendiri. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah ex ante prosesnya. Jadi kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa itu ilmu ekonomi Islam sebelum berangkat lebih jauh mendiskusikan body of knowledge-nya ataupun subject matter-nya. Nah, pandangan ini kita temui di dalam diskursus ekonomi Islam, tapi bagi saya sebenarnya usaha ini adalah kombinasi keduanya, ex ante dan ex post ya. Karena belajar dari sejarah ilmu ekonomi itu sendiri, tidak ada definisi yang sekali diajukan langsung diterima oleh komunitas ilmiah ataupun scientific community. Ini berproses ya, dan bisa memakan waktu yang sangat panjang. Karena itu para ilmuwan sebenarnya harus mengajukan apa yang saya sebut sebagai provisional definitions ya, ataupun tentative definition.
definisi yang sifatnya tentatif saja. Kemudian nanti akan ditangkap oleh ilmuwan yang lain dan mendiskusikannya, dan mungkin definisi itu nanti akan menjadi sebuah definisi yang dipegang oleh kalangan ramai dan menjadi sebuah konsensus untuk menjelaskan subjek matter ekonomi Islam. Evolusi definisi ilmu ekonomi itu bermula dari Adam Smith yang mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai sebuah bidang ilmu yang mengkaji kekayaan, the study of wealth, mengkaji kekayaan. Nah, kemudian John Stuart Mill lebih menganggap ilmu ekonomi ini sebagai political economy, ya, bukan ekonomi murni, ya, ada kaitannya dengan politik. Nah, kemudian yang bisa mensistematisasikan definisi untuk tahap berikutnya adalah Alfred Marshall tahun 1890. Beliau mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai a study of mankind in the ordinary business life. It examines that part of individual and social actions which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Bagi Marshall, ilmu ekonomi itu mengkaji permasalahan aktivitas bisnis sehari-hari kita, yaitu mencari kekayaan, mencari harta, dan erat kaitannya dengan kesejahteraan hidup. Nah, definisi ini lumayan panjang dipegang oleh para ilmuwan, para ekonom yang ada di konvensional, sampai nanti akhirnya definisi ini di-challenge oleh Lionel Robbins, ya, pada tahun 1931. Nah, Robbins mengajukan definisi ilmu ekonomi baru yang kemudian mengubah landscape diskursus ilmu ekonomi. Bagi Robbins, ilmu ekonomi itu adalah the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam kaitannya dengan ends ataupun tujuan dan means, yaitu cara-cara yang bagi Robbins itu ada permasalahan kelangkaan, ada permasalahan scarcity. Ini menarik karena kemudian Robbins mengubah paradigma kajian ilmu ekonomi kita. Robbins mengkritik terlebih dahulu definisi Marshall, Alfred Marshall, yang baginya definisinya adalah klasifikatori saja, mengklasifikasikan mana itu ekonomi, mana itu bukan ekonomi, dan dimensi analitisnya ataupun dimensi analisanya kurang bagi Robbins. Nah, karena itu dia mengajukan sebuah definisi yang analitis sifatnya. Nah, ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah scarcity itu sendiri, konsep kelangkaan yang menjadi subjek matter ilmu ekonomi. Karena kelangkaan ini kita harus menjawab 3 permasalahan inti dalam ekonomi, yaitu what to produce, apa yang akan diproduksi ataupun konsumsi, ya. Kemudian how to produce, bagaimana memproduksi. Nah, ini produksi itu sendiri. Kemudian for whom to produce, untuk siapa kita memproduksi. Ini terkait dengan distribusi. Kenapa kita harus membuat pilihan, ya, ataupun choice ataupun decision, dan ini berakibat pada perilaku manusia. Nah, ilmu ekonomi membantu kita untuk menganalisa bagaimana pilihan-pilihan itu dibuat, karena ada permasalahan kelangkaan sumber daya, sementara di sisi lain ends itu tidak ada, yaitu bagi Robbins didefinisikan sebagai satisfaction, want satisfaction, memenuhi segala keinginan manusia, itu tidak ada batasnya. Nah, disinilah muncul permasalahan ekonomi yang kemudian menjadi subjek matter ilmu ekonomi. Akan tetapi ternyata bagi para pengkaji sejarah ilmu ekonomi, beberapa ilmuwan juga mengatakan bahwa sebenarnya definisi Robbins ini, walaupun sudah ada konsensus pada hari ini, masih juga bisa dianggap sebagai sebuah definisi yang sifatnya tentatif, karena disiplin ilmu ini pasti akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.
Dan kita sudah melihat beberapa definisi yang coba men-challenge definisi Leonard Robbins ini ya. Seperti misalnya ada seorang ilmuwan yang bernama Israel M. Kirzner. Nah, Kirzner mengkritik definisi Robbins ini karena terlalu fokus kepada means-nya. Robbins fokus kepada formalistik dan mekanistik untuk kita menyelesaikan means ya. Sementara ends itu dianggap sebagai sesuatu yang netral, yang given, yaitu want satisfaction ataupun utility maximization. Nah, akibatnya ilmu ekonomi ini cenderung sifatnya menjadi sebuah disiplin ilmu yang mekanistik, yang tidak ada nilainya. Karena cara-cara pemenuhan kebutuhan itu ataupun cara-cara pemenuhan keinginan bagi Kirzner itu juga ada kaitannya dengan dimensi etika, dimensi nilai-nilai. Nah, ini yang selama ini hilang di dalam ilmu ekonomi. Kemudian Max Koshan ya, juga mengkritik definisi Robbins, bahkan beliau mengkritik scarcity itu sendiri. Konsep kelangkaan ini baginya adalah unreal ya, sebuah realitas yang tidak nyata, karena kita juga menemukan fenomena adanya kelimpahan ataupun abundance ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menjadi permasalahan karena itu bukan kelangkaan saja, tapi juga kelimpahan. Nah, bagi Scotian, karena itu kita harus melakukan redefinisi ilmu ekonomi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji appropriateness of resources. Ya, bagaimana kita memanfaatkan, mengapropriasikan sumber daya yang ada ini dengan baik. Ya, kadang-kala kita berhadapan dengan kelangkaan, kadang-kala kita berhadapan dengan kelimpahan. Ini menunjukkan bahwa akan terjadi terus perkembangan definisi ilmu ekonomi itu sendiri, dan ilmuwan ekonom Islam juga men-challenge ya, definisi ilmu ekonomi konvensional. Yang ini akan kita bahas sebentar lagi ya. Saya sudah mengumpulkan di sini lebih kurang ada 21 definisi ilmu ekonomi Islam ya, yang ditawarkan oleh para ilmuwan kita. Nah, ini juga menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dalam melihat hakikat ekonomi Islam dan apa yang menjadi subject matter ekonomi Islam itu. Pertanyaan dasarnya adalah, apakah kita perlu mendefinisikan ilmu ekonomi Islam? Nah, di sini ada perdebatan para ilmuwan kita, seperti misalnya Biraima dalam sebuah artikel beliau dan juga Fahim Khan ya, mengatakan sebenarnya kita tidak perlu mendefinisikan ilmu ekonomi Islam karena subjek matter kita dengan ilmu ekonomi konvensional itu sama, yaitu sama-sama mengkaji masalah kelangkaan, ya, kemudian produksi, konsumsi, distribusi. Yang membedakan adalah cuma dari segi cara-cara dan solusi kita menyelesaikan masalah itu. Jadi menurut Biraima dan Fahim Khan, karena subjek matternya sama, sebuah definisi yang berbeda tidak perlu. Nah, tetapi ini dibantah oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain ya, yang ramai memberikan definisi ilmu ekonomi Islam. Bagi Arif, Muhammad Arif, di artikel lawas beliau 1985, mengapa kita perlu mengajukan definisi ekonomi Islam untuk memberikan scientific justification of the study and the development of the disciplines. Jadi ada dua dimensi yang bagi Arif penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama adalah kita perlu memberikan sebuah justifikasi ilmiah apa itu ekonomi Islam. Dan yang kedua, untuk pengembangan disiplin ilmu kita harus ada sebuah definisi yang konkret, yang jelas, dan sebuah subject matter ilmu yang jelas juga. Karena kalau tidak, disiplin ilmu ekonomi Islam ini tidak akan berkembang. Nah, mungkin karena itulah para ilmuwan kita mencoba memberikan definisi itu. Nah, di sini ada 21 definisi yang saya coba kelompokkan menjadi 4 definisi. Yang pertama adalah
eh, pengelompokan ini berdasarkan apa yang menjadi subjek matter ekonomi Islam itu. Yang pertama, kelompok yang pertama mendefinisikan ekonomi Islam sebagai a study of deriving and applying Islamic principles in economics. Ekonomi Islam mempelajari prinsip-prinsip Islam dan doktrin-doktrin Islam dalam ekonomi. Jadi kita mempelajari apa yang menjadi prinsip itu, kemudian bagaimana kita menginterpretasi prinsip-prinsip dan doktrin ekonomi Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu, dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan ekonomi. Nah, ada beberapa ilmuwan yang mengajukan definisi ini seperti Bakir Sadar, ya, kemudian Hasanuz Zaman, kemudian Ali Taskhiri, ya, kemudian Zubair Hasan dan Asad Zaman. Nah, jadi subjek matternya adalah doktrin, ya, Islamic Economic Doctrines. Asad Zaman misalnya mengatakan Islamic economic is the effort or struggle to implement the orders of Allah pertaining to economic affairs in our individual lives, micro, in our communities, meso, and at the level of ummah, makro. Nah, bagi Asad Zaman sebenarnya ilmu ekonomi Islam ini adalah mengkaji penerapan doktrin-doktrin Islam di dalam bidang ekonomi. Kemudian kelompok kedua mendefinisikan ekonomi Islam sebagai a study of how human can actualize and realize the Islamic economic objectives. Nah, ekonomi Islam mengkaji tujuan-tujuan Islam di dalam bidang ekonomi. Nah, jadi fokus kajiannya di sini ataupun subjek matternya adalah the objective of Islamic economics. Ini diajukan oleh Muhammad Akram Khan yang mengajukan definisi sebagai Islamic economic is the study of human falah achieved by organizing the resources of earth on the basis of cooperation and participation. Jadi bagi Akram Khan, tujuan hidup ini, tujuan ekonomi Islam ini adalah mencapai falah. Nah, jadi subjek matternya adalah apa itu falah dan bagaimana kita mencapai falah. Nah, ilmu ekonomi Islam mengkaji itu. Umar Chapra mengajukan definisi objektif ekonomi Islam ataupun tujuan ekonomi Islam itu adalah maqasid syariah. Nah, konsep maqasid syariah, dan beliau ada buku khusus ataupun buku yang mengkaji masalah maqasid syariah dalam bidang ekonomi dan bagaimana ilmu ekonomi Islam menganalisa bagaimana kita bisa mencapai maqasid syariah itu. Nah, kelompok ini mengatakan bahwa Islamic economic is a goal-oriented discipline. Jadi ekonomi Islam ini adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai tujuan, ada ends-nya. Nah, sebenarnya mereka mengkritik definisi yang disampaikan oleh Robbins yang mengatakan ends is neutral, ya, ataupun ends are given, ya. Yang mengatakan ilmu ekonomi itu sebuah disiplin ilmu yang netral ends-nya, tujuannya, tidak ada tujuan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai ataupun norma-norma. Nah, ekonomi Islam sebaliknya, kita disiplin ilmu yang purposive, ya, yang ada tujuannya, yang ada nilainya, dan disiplin ilmu ini kita susun untuk bagaimana kita mencapai tujuan itu. Nah, kemudian selanjutnya kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga mendefinisikan ekonomi Islam sebagai a study of economic problems in Islamic perspective and tries to solve it in Islamic framework, values, approach, and institution. Nah, ekonomi Islam mengkaji permasalahan ekonomi dalam perspektif Islam, kemudian mencoba menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut dalam kerangka kemudian nilai-nilai, kemudian pendekatan dan institusi Islam, ya.
Nah, kita melihat di sini ada permasalahan subject matter, ya, ada persamaan dalam subject matter ilmu ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Keduanya mengkaji permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh scarcity ya, ataupun permasalahan kelangkaan itu. Nah, yang membedakan adalah terkait dengan cara-cara kita menyelesaikan permasalahan kelangkaan tadi. Jadi kita mengkaji hal yang sama, kita mengkaji produksi, distribusi dan konsumsi, tetapi kita berbeda cara penyelesaiannya. Kita berbeda lembaga-lembaga yang mungkin muncul untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, definisi ini dikemukakan oleh M. Amanan ya. M. Amanan, kemudian ada Muhammad Aslam Hanif. Muhammad Aslam Hanif definisinya, Islamic economic is an approach to interpreting and solving man's economic problems based on the values, norms, laws, and institutions found in and derived from the sources of knowledge in Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah pendekatan untuk memahami dan memecahkan permasalahan ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai, norma-norma, hukum dan institusi yang ada di dalam sumber-sumber ilmu Islam. Kemudian Siddiqi misalnya juga memberikan definisi yang sama, ini menarik juga. Islamic economic is the Muslim thinkers' response to economic challenge of their time. In this endeavor, they were aided by the Quran and the Sunnah as well as by reasons and experience. Jadi ekonomi Islam ini menghadapi sebuah permasalahan yang sama dengan ekonomi konvensional terkait dengan permasalahan ekonomi, tapi penyelesaiannya berbeda. Kita menggunakan sumber-sumber epistemologi Islam. Ada beberapa ilmuwan yang lain seperti Rafiq Yunus Al-Masri, kemudian Yusri dan Muhammad Iqbal ya, juga mendefinisikan Islamic economic is the study of economic problems in Islamic perspective. Selanjutnya kelompok yang keempat ya. Nah, kelompok yang keempat mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai a study of human behavior. Nah, ada yang mendefinisikan Islamic man behavior related to his economic life ya. Jadi ekonomi Islam itu mengkaji perilaku manusia. Ada yang menspesifikkan perilaku manusia Muslim ataupun Islamic man ya, dalam kehidupan ekonominya, dalam membuat pilihan-pilihan, dalam membuat keputusan. Ada persamaan juga dengan ekonomi konvensional di sini terkait dengan study of behavior of mankind ya. Tapi lagi-lagi yang menjadi perbedaannya nanti adalah dalam analisanya kita menggunakan kerangka Islam, petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Hadis ya, dan juga hukum serta nilai-nilai dan lembaga ekonomi Islam. Nah, ini dikemukakan oleh Muhammad Arif Metwali Naqvi ya, dan juga Masud Al-Chaudhuri. Nah, mereka menspesifikkan tidak semua perilaku kita pelajari, tapi Muslim behavior. Muhammad Arif misalnya, Islamic economic is the study of Muslim behavior who organizes the resources which are a trust to achieve falah. Ekonomi Islam mengkaji perilaku Muslim dalam mengorganisasikan sumber daya yang merupakan amanah dari Tuhan untuk mencapai falah. Kemudian Metwali. Nah, Metwali lebih spesifik lagi. Islamic economic is the study of economic behavior of the true Muslims in a society which adheres to the Islamic doctrines derived from the Quran, Sunnah, Ijma' and Qiyas. Ekonomi Islam itu mengkaji perilaku manusia, perilaku ekonomi the true Muslim, Muslim yang ada yang true, ada yang Muslim yang tidak true ya. Ada yang Muslim tapi mungkin perilakunya tidak Muslim. Nah, ini bagi Metwali kita hanya mengkaji yang the true Muslim. Kemudian Naqvi. Nah, Naqvi, Islam economic is a study of the representative Muslim behavior in a modern Muslim society
Nah, kita mengkaji juga perilaku Muslim yang representatif, ya, dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim modern ini bagi Naqvi. Ilmuwan yang lain seperti Khursyid Ahmad, ya, kemudian Fahim Khan lagi, kemudian ada Monzir Kaf dan Zubir Hasan. Nah, bagi mereka human behavior ini harus dilihat dalam kerangka global, bukan dalam konteks Muslim behavior saja ataupun Islamic man behavior saja. Jadi perilaku manusia secara umum, tetapi bedanya adalah dalam hal nilai-nilai ataupun normatif dimensionnya dan philosophical foundation yang kita bawa berdasarkan kerangka Islam. Jadi demikian, ya, pengelompokan klasifikasi definisi ilmu ekonomi yang saya coba tawarkan, dan mudah-mudahan mendapat respon dari komunitas ilmiah yang lain, sehingga nantinya siapa tahu kita dapat sebuah konsensus definisi ekonomi Islam. Konsensus ini penting walaupun sifatnya sementara, agar ada keberlanjutan ataupun keberlangsungan pengembangan ilmu ini. Karena tanpa ada konsensus kita tidak tahu mau bergerak ke arah mana. Apa yang menjadi subjek matter kita di sini saya sudah menunjukkan adanya perbedaan. Ada 4 perbedaan minimal. Ada yang mengatakan subjek matter kita adalah doktrin ekonomi Islam. Kemudian ada yang mengatakan subjek matter ekonomi Islam itu adalah tujuan-tujuan Islam, ekonomi objektif. Ada yang mengatakan subjek matter kita adalah economic problems, ya, dalam hal ini scarcity. Dan ada yang mengatakan subjek matter kita adalah behavior, individual behavior. Kita bergerak ke arah mana? Nah, ini menjadi pilihan yang harus kita jawab bersama. Tapi saya yakin komunitas ilmiah ekonomi Islam akan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam sebuah diskursus yang saya pikir akan sangat menarik. Mungkin demikian. Insyaallah kita akan lanjutkan diskusi kita secara online ini terkait dengan topik-topik ilmu ekonomi Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.